hanya 9 menit lebih Anda bisa baca buku ini ya, setelah saya bikin videonya, dan itu sangat bermanfaat buat motivasi Anda di saat saya bikin video tentang buku motivasi ini. Ini buku yang keempat. Nah, jadi judul bukunya yang keempat ini, buku kehidupan di dunia yang sebenarnya. Nah, jadi kemarin baru pembukaan ya, itu masih belum selesai, baru isi buku yang ke-50. Jadi hari ini lanjutannya yang ke-51 ini, menjadi pemimpin harus buktikan. 52, Allah memberi penghiburan dan pengharapan kepada manusia. Doa dan terima kasih kepada Tuhan sangat penting kita lakukan. Hindarilah hal-hal yang bodoh, kepribadian yang bersih. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Minta pada Tuhan dengan yakin. Iblis selalu melihat kelemahan. Keserakahan bisa membawa maut. Jika dekat pada Tuhan, maka permintaan kita bisa diberi Tuhan. Memberi membuat orang lain senang. Orang yang berbuat baik bisa melihat Tuhan. Manfaatkan sebaik mungkin apa yang telah Tuhan beri. Ya, ini judul buku yang keempat ini. Ya, saya langsung di isi buku yang pertama. Penasaran? Tonton terus ya. Jadi keadaan bumi yang disediakan oleh Tuhan. Allah menciptakan dunia ini selama 6 hari, dan hari ke-7 adalah hari perhentian buat Allah. Manusia harus memiliki pendamping karena dalam hidup Tuhan yang bisa bantu. Tuhan atur dalam kehidupan kita, sehingga dengan pemberian dari aktivitas yang kita lakukan dalam 6 hari, 1 minggu, itulah suatu kebahagiaan kita kepada Pencipta yang telah memberi waktu yang istimewa buat kita bersama Tuhan dan untuk kepribadian. Tuhan memberi nasihat supaya kita memiliki pasangan hidup, karena Allah akan menyediakan untuk kita pasangan yang sepadan. Jangan kita mengikuti keinginan sendiri, tetapi ikutilah keinginan Allah. Sebab jika kita mengikuti keinginan Allah, kita akan tahu yang benar dan yang salah. Tetapi jika kita mengikuti keinginan sendiri, kita tidak bisa menilai segala sesuatunya benar, karena bukan berasal dari Allah. Tuhan berjanji bahwa kalau Tuhan bisa memberi, pasti menjadi kenyataan, dan Tuhan selalu menepati janji-janji yang Ia firmankan. Setiap kita melangkah dalam hidup kita, Tuhan telah menetapkan langkah untuk tujuan kemana kita mengambil suatu keputusan, karena tanpa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, tidak berarti kita bisa mengambil suatu langkah yang tepat, karena langkah dari Tuhan adalah bijaksana dan tidak sia-sia. Tetapi jika kita menuruti langkah kita sendiri tanpa Tuhan yang bekerja, maka langkah yang kita tempuh belum tentu baik. Setiap kita melakukan perbuatan yang salah, maka kita harus punya tanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan, karena setiap kita bersalah. Tuhan tahu dan bisa memberi keputusan bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya. Jadi janganlah kita bertindak tanpa dengan akal sehat atau dengan kebenaran, karena semua perbuatan kita hanya Tuhan yang tahu, sekalipun orang lain tidak tahu ataupun orang yang kita rugikan. Dan janganlah mencoba-coba tanpa orang lain tidak mengetahui. Tapi Tuhan bisa tahu, sekalipun kita melakukan apa saja di tempat tersembunyi, semuanya hanya Tuhan yang tahu. Jadi kita harus hati-hati dalam menjalankan kehidupan kita, karena tanpa hati-hati dan bijaksana akan merugikan kita sendiri.
Suap adalah hal yang tidak benar. Jangan kita terima suap karena membuat orang bisa menyalahgunakan sesuatu yang benar menjadi salah. Janganlah coba-coba menerima suap karena menerima suap membuat kita terjebak oleh korupsi, dan jauhilah walaupun sebesar apapun, dan ingat, tetap tidak diterima sekalipun bisa kaya mendadak, sebab itu dosa dan tidak adil secara hukum. Janganlah meremehkan orang tua dan tidak dihargai, sebab itu sangat tidak baik. Menerima sogokan akan menimbulkan hati orang bisa berubah dan tidak benar, lakukan sesuatu dengan bermutu, dan bisa melakukan dengan berbagai pekerjaan. Suap sangat berbahaya dan bisa menyalahkan orang-orang benar dan tidak baik. Kalau orang tersebut terpengaruh oleh suap, hargailah orang tua kita supaya lanjut usia kita. Suap bisa merusak orang untuk berbohong. Untuk berhasil dalam segala sesuatu harus bersih. Dilarang terima suap karena memutarbalikkan perkara yang benar. Kita dilarang menyebarkan kabar bohong. Kita dilarang membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Tuhan bisa memberi apa yang Ia miliki untuk kita dan apa yang menjadi keyakinan kita kepada Tuhan. Lakukanlah sebab Tuhan selalu menyertai, dan Tuhanlah yang membuat sesuatu menjadi kenyataan. Jadi jangan ragu-ragu dan percayalah bahwa Tuhan bisa memberi dan menyediakan segala sesuatu karena Allah memiliki apa yang tidak dimiliki oleh manusia. 3. Apakah kita seorang yang bersih di mata Tuhan? Sudah saatnya kita bisa membuang kebiasaan buruk dan tahu akan yang benar dan salah. Berusahalah menolong orang yang kekurangan sehingga orang tersebut dipenuhi hari yang bahagia. Kalau kita bisa mengatur waktu dalam hidup. Dalam menentukan keadilan, kita harus adil dan berbagai hal harus jujur, dan Tuhan mau agar kita melakukannya dengan baik. Maksud Tuhan agar kita sebagai manusia menyempurnakan kebiasaan hidup kita untuk membangun supaya kepositifan ada pada kita, dan Tuhan mau agar kita memiliki hidup ke dalam terang. Isi buku yang keempat, hargai rencana Tuhan. Sebelum kita menghadapi masalah besar, kita memerlukan petunjuk Tuhan supaya setiap masalah yang kita putuskan adalah yang terbaik. Kalau kita memberi yang terbaik buat Tuhan dalam hidup, maka jalan hidup kita dipelihara dan diperhatikan oleh Tuhan, dan ambillah keputusan seperti itu sehingga masa hidup yang kita lewati bermanfaat. Tidak terpengaruh oleh korupsi atau sogokan. Sebanyak apapun kita tetap berpegang pada kebenaran, yaitu firman Allah. Jadi tanggung jawab atas perkataan Allah dan melakukan sesuai dengan perkataan. Apa yang dalam hidup kita, menerima uang yang besar, bisa menolak dan tetap memberi kebenaran, dan tetap tahan tanpa ada pemberian apapun sehingga tetap memiliki kebenarannya. Kita harus bisa menjaga hati di saat kita mendapat banyak godaan sehingga tidak mudah jatuh, dan berilah sikap yang positif supaya orang yang lain tidak bisa memperdayakan kita. Kita sebagai manusia dihadapi masalah, dan semasa kita hidup tanpa bantuan dari Tuhan, kita tidak akan sanggup menghadapinya, dan kita harus percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya bisa menolong kita. Tidak ada yang lain karena Tuhan satu-satunya yang tahu akan permasalahan itu. Permasalahan itu di atas kita, tetapi bagi Tuhan setiap permasalahan sekalipun sebesar apapun, tetap permasalahan itu berada pada posisi di bawah Tuhan. Percayalah akan hal itu sebab Tuhan yang menyatakannya. Jika kita diberi raja emas
selesai. Wah, lewat 10 menit ya. Nah, jadi TikToknya merasa apa nih, komplain nanti ya. Mungkin ya itulah, tonton aja di YouTube pilihannya ya. Oke, sekian. Luar biasa. Pak, mantap.